Kembali di Perempuan Bicara, tadi di segmen sebelumnya kita dengar Bu Husnul bilang kalau memang mau ada pelurusan sejarah harus ada strong leadership untuk menentukan seperti apa pelurusan sejarah itu diimplementasikan atau dieksekusi. Saya mau tanya ke Mbak Devi, bagaimana melihat solusi, sudah ada paling tidak ya pelurusan sejarah yang dikeluarkan di muka kanan? Kalau bicara strong leadership kaitannya dengan isu komunis yang kita bahas malam ini, justru leader kita dalam hal ini Pak Presiden justru sudah sangat strong. Kita lihat berapa banyak berita hoax yang mengatakan beliau adalah komunis, PKI dan sebagainya. Dan itu kalau dalam konteks teman-teman yang memang mempelajari bagaimana pola berita bohong dikeluarkan, salah satunya ada orkestrasi bagaimana menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sasarannya adalah beliau. Lewat foto misalnya jelas beliau lahir tahun berapa, dipasang seakan-akan foto itu bersama tokoh-tokoh komunis dan PKI yang pada saat itu nggak mungkin beliau seperti itu. Lalu bagaimana ketika informasi-informasi tersebut dilakukan pada menit, jam yang sama persis waktunya. Jadi kita memang perlu cermat. Kalau saya melihat kita jangan kemudian masuk saja terus kepada soal komunis, tapi saya lebih tertarik hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Bagaimana dengan Pancasila hari ini dan kemarin? Artinya apa? Ada hal yang memang harus kita perkuat dalam konteks pemahaman kita tentang ideologi Pancasila juga. Tapi tadi Mbak Devi sebutkan adalah fakta-fakta tentang hoax yang didera oleh Pak Presiden ya, yang ternyata tidak benar. Nah, pertanyaan sekarang strong leadership seperti apa yang tadi Bu Husnul juga arahkan bahwa ini yang dibuktikan nih untuk melakukan pelurusan sejarah paling tidak. Pihak-pihak yang berusaha dengan sangat keras untuk bukan persoalan membela sejarah atau meluruskan, tapi memastikan informasi yang dengan sengaja dimaksudkan untuk merusak pikiran masyarakat agar tumbuh kebencian satu sama lain untuk sesuatu yang kita belum tahu ada atau tidak, ini yang berbahaya. Dan menurut hemat saya setuju dengan para beliau tadi, kalau boleh isunya diangkat dalam konteks yang akademik. Artinya tadi benar-benar sifatnya bukan saling menjatuhkan, bukan saling menuding, tapi berbagi bahwa ini adalah bagian dari proses yang pernah dialami oleh bangsa ini. Dan pesannya adalah bagaimana kita terus mengingatkan warga tentang bagaimana mengidentifikasi berita-berita yang belum tentu benar, yang sayangnya karena beredarnya di model-model aplikasi percakapan dan dikirimkan oleh orang-orang yang dikenal, saudara atau teman, itu membuat mereka menjadi mudah sekali percaya terhadap hal tersebut. Oke, Bu Irma sepakat dengan pelurusan sejarah sebagai salah satu jejak awal juga nih untuk meluruskan ini. Iya, saya sepakat dengan Asfi ketika dia tadi Asfi bilang bahwa ada 5 kelompok. Saya justru tertarik untuk dibentuk tim pencari fakta yang terdiri dari orang-orang yang memang tidak terlibat di dalam 5 kelompok ini gitu ya. Dengan data-data yang tadi Asfi sampaikan tadi gitu. Supaya clear ya, supaya clear. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita kembali lagi ke saling tuduh menuduh gitu ya. Kemudian kita juga tidak berangkat dari bagaimana kita hari ini untuk menyetop semua kekerasan yang ada gitu. Ya ini akan terus berulang ya, isu ini akan terus berulang. Nah, maka kemudian yang harus dikuatkan adalah Pancasilanya. Kenapa tadi saya menitik beratkan kepada Pancasila? Indonesia ini nggak akan ada, NKRI ini tidak ada kalau tidak ada Pancasila. Kenapa? Kita bisa bayangkan berapa banyak agama di Indonesia, suku bangsa, kepulauan, kan kita ini bumi archipelago dengan suku, agama dan kepercayaan yang begitu banyak. Nah, tanpa adanya Pancasila yang turunannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, negara ini bubar. Ya, nggak ada yang namanya NKRI. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah memperkuat. Dulu, kenapa isu komunis ini selalu digaungkan? Selalu setiap tahun diputer filmnya, ya, yang mengerikan itu diputer. Tapi fakta-fakta sejarah yang Asfi bilang tadi ada 5 kelompok tadi itu nggak pernah diungkapkan ke publik. Jadi publik hanya tahu tentang kekerasan-kekerasan yang dari versi Orde Baru. Tapi dari 4 versi lainnya itu nggak pernah publik tahu. Nah, inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Tapi saya sepakat dengan Bu Husnul juga tadi bahwa nggak bisa juga misalnya dari PDIP Ibu Mega ingin meluruskan, pasti ada yang curiga, ya, yang lain pasti curiga. Wah, ini
membenarkan diri sendiri misalnya seperti itu. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah saya sepakat dengan Aspi tadi, lima kelompok ini memang harus secara secara akademis gitu harus dibuat tim pencari fakta. Oke. Tapi harus clear Oke. orang-orang yang berada di dalamnya. Oke, Saya kira itu dari Mbak saya. Asy, kita balik ke 5 kelompok tadi. 5 kelompok tadi menurut Mbak Asy mungkin di spotted siapa dalangnya dan bagaimana asal usulnya. Itu tidak mudah, pasti membutuhkan studi yang cukup lama. Iya, itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Oke. dokumen-dokumen itu kan bisa ditelusuri ya. Tapi saya mau keluar dari situ, tapi melihat pada gejala apa ini, gitu ya. Jadi sebetulnya di Indonesia betul sekali ada sebuah siklus tadi Bu Husnul sempat bilang, ganti-gantian saja. Kan Mas Yumi, PSI, PKI, HTI, itu kan beda-beda ideologi. Dan Pancasilanya terus-terusan ada. Tapi kok yang kena bisa beda-beda? Artinya sebetulnya kita tahu bahwa Soeharto sebagai representasi Orde Baru menggunakan Pancasila untuk memukul lawan politik. Dan muncullah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau dilihat seperti gerakan Usroh itu dalam penelitian Ya. LKBH UII, ikut pengajian, celana cingkrang, ditangkap masuk penjara, cuma Betul. karena ikut pengajian. PDIP waktu itu, PDI ya, gitu. Atau teman-teman yang aktif dengan aktivis buruh, karena menolong buruh, oh ini komunis, gitu. Dan PDI sebetulnya dalam konteks Orde Baru pernah menjadi korban permainan ideologi ini. Ya. Jadi maksud saya adalah kenapa kita terus-teruskan permainan ideologi ini. Misalnya tadi Perpu Ormas, kalau dia khusus untuk HTI, kenapa dia memasukkan penodaan agama yang didukung oleh HTI untuk meminta kelompok minoritas lain dibubarkan? Ini kan nggak logis dan tidak empiris. Jadi sebetulnya mau saya katakan kekuasaan selama ini di Indonesia selalu menggunakan ideologi, mempolitisasi untuk kepentingan politiknya. Jadi karena itu kita lihat korbannya jadi ganti-ganti. Jadi kalau kayak gini balik lagi ke siapa penguasanya pada saat itu dong? Nah karena itu saya sepakat dengan Bu Husnul dan juga Bu Irma, kita harus menghentikan siklus ini karena kalau enggak nanti semua anak bangsa jadi korban, ganti-gantian saja. Caranya bagaimana? Ya pakai apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Orang itu dinilai bukan karena bilang, tadi betul kata Bu Husnul, saya Pancasila artinya berarti saya pasti baik. Enggak, yang dimaksud saya Pancasila itu apa? Dia menembak orang enggak secara sewenang-wenang? Dia kemudian menuduh orang melakukan hate speech gak? Gitu ya. Nah itu yang menjadi ukuran. Nah ketika ukuran-ukuran itu tindakan, maka kita lebih bisa lebih objektif dan tidak ada lagi sesama bangsa ini menjadi korban karena dipolitisasi ideologinya, apapun ideologinya. Oke, itu. perputaran ini bisa terbentuk dari diksi-diksi dan narasi-narasi tadi. Pasti. Ya kan, kekuasaan di mana-mana pasti akan leading di dalam narasi ya. Meskipun bukan berarti masyarakat tidak bisa melakukan counter narasi itu. Ya. Ya jadi kita lihat makanya narasi Orde Baru berbeda, narasi pada zaman Pak Jokowi berbeda. Itu menunjukkan ya lead narasi itu ada pada kekuasaan. Oke, ada yang perlu dikoreksi dari narasi-narasi pemerintah yang mungkin tadi beberapa statement dikatakan oleh Bu Husnul kayak saya Pancasila atau saya NKRI itu harus mungkin disosialisasi lagi, diedukasi lagi atau seperti apa sih Bu Irma sebenarnya? Karena ternyata sensitif begitu. Bisa saja sensitif, bisa tidak. Ya, saya kira ketika pemerintah misalnya menggaungkan saya Pancasila, gitu ya, saya NKRI. Sebenarnya ini kan menurut saya ini hal yang positif, ya. Kenapa positif? Karena perpecahan bangsa ini sudah sedemikian lebar tadi seperti Bu Husnul bilang tadi ada Islamfobia. Menurut saya nggak ada Islamfobia. Karena Indonesia ini 90% Islam. Masa orang Islam fobia dengan Islam sendiri? Saya kira itu nggak benar. Tidak ada, saya. maksudnya tidak pernah ada. Nggak ada Islamfobia itu nggak ada. Karena 90% Adalah. 90% penduduk Banyak Indonesia ini penelitian Islam. Islamophobia, Bu. Ya itu urusannya Bu Husnul, itu pendapat Bu Husnul. Tapi menurut Kan, saya, Enggak, ya, faktanya saya gimana? studi Ada? ada. Banyak Enggak. sekali ya itu tadi bahwa ya nggak apa-apa Bu Husnul bahwa kan. dari mulai Bu Husnul, agama dilarang, gini loh Bu Husnul. Islam, kemudian Islam yang 411 212, kemudian saya oke. Pancasila artinya kalau Anda apa? Ini kan persoalan penggunaan narasi-narasi yang kemudian memojokkan kelompok agama. Kalau diakui bahwa 90%
the Muslim. most populous Muslim country in the world, kenapa enggak dengan musyawarah Itu kan menurut mufakat Bu dalam Husnul, konteks ya Bu Husnul yang memihak kepada 212 dan lain-lain yang berjilid-jilid itu. Tapi bagi saya yang saya perjuangkan bahwa NKRI ini final, saya bilang itu nggak ada. Tidak ada- Kenapa tidak ada 90% Islam. penduduk Indonesia ini Islam? Kok masa Islam memusuhi Islam? Logika berpikirnya nggak Jadi yang nyampe dimusuhi itu. kemarin semua keributan itu adalah apa yang dimusuhi? Politik, kekuasaan, semua ingin mengambil kekuasaan itu melalui cara-cara mereka masing-masing. Oke. Ya, yang oposisi pengen berkuasa. Kemudian yang di luar oposisi juga yang ingin memanfaatkan itu juga pengen berkuasa. Pemerintah juga kepingin berkuasa. Kan itu. Jadi intinya apa? Kekuasaan. Oke, jadi narasi Emangnya itu 212 dan lain sebagainya yang kemarin demo berjilid-jilid itu tujuan akhirnya apa? Kekuasaan. Oke. Nothing yang lain. Oke, jadi intinya narasi itu dibutuhkan ya. Narasi Betul. saya Pancasila, Saya saya sepakat. NKRI. Saya sepakat untuk Tapi persoalannya, untuk positif Mbak, ya, untuk Untuk hal-hal positif. yang positif dalam rangka Oke. mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, Itu saja. iya, Bu. Persoalannya kalau seorang presiden mengatakan saya Pancasila, akibatnya apa? Pada saat seseorang warga negara, kalau citizens itu punya fungsi mengontrol kekuasaan. Kalau penduduk dia dilindungi oleh negara. Nah kalau kemudian dikatakan saya Pancasila, terus kita berbeda pendapat dengan presiden, akibatnya kemudian mendapatkan stigma bahwa Anda nggak Pancasilais. Itu persoalannya. Makanya kalau ngomong mestinya bukan saya Pancasila, saya Pancasilais. Gitu. Tapi bagaimana Pancasilais kalau kemudian sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada saat ada yang mempraktekkan itu kemudian dipinggirkan di dalam konteks ini. Nah, Oke. ini yang menjadi Kata persoalan. Pancasila itu Oke. tentu saja bukan hal yang salah dalam konteks komunikasi. Kita perlu menunjukkan hal tersebut sebagai identitas dan saya yakin tidak ada upaya mendikotomi bahwa kalau yang tidak bilang Pancasila itu kemudian Anda bertentangan. Artinya kan gini, hukum menurut hemat saya pasti akan berusaha untuk melihat itu secara proporsional. Kalau yang salah ya ditempatkan pada yang salah. Oke. Tidak ada hubungannya dengan label Pancasila atau non Pancasila. Itu kan sebagai cara kampanye untuk kembali mengingatkan. Karena berita-berita yang tidak bertanggung jawab seperti isu-isu komunis dan Ya. sebagainya itu kan terus menyerbu. Jadi artinya ini adalah bagian dari cara merefresh kembali, mengingatkan kembali dengan bentuk kampanye. Dan tidak ada yang salah dan itu tentu saja Sebetulnya Oke. diksi-diksi yang dipilih oleh Devi itu juga sebetulnya siapa yang kok katakan itu? Apakah kelompok Islam? sebagai seorang Soalnya kepala negara pemikirannya, pasti akan diksi-diksi berdiri di pilihan diksi atas itu suku, punya agama dan konotasi, ras Bu. apapun. Pasti tidak ada satupun kepala negara yang pasti menginginkan untuk berpihak pada salah satu kelompok dalam hal ini. Kalaupun Anda ada kasus belajar ilmu politik dulu kalau tidak ada kepala negara. Kepala negara dimanapun punya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolute. Kalau memang ada kepala negara yang bahkan harus kekuasaannya itu tidak dibuktikan, absolut, kita kan tidak bisa itu menuding juga seorang korup. kepala negara bersalah tanpa kemudian menunjukkan bukti sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Asfi lewat jalur hukum. Tidak bisa juga kita kemudian dengan mudah menuding ketika seorang kepala negara mengatakan Pancasila, berarti kepala negara akan memisahkan dirinya dengan warganya yang tidak Pendekatan itu berpancasila. ada 3. Lantas pertanyaannya Power kenapa? Apa based yang salah approach, dengan Oke, Pancasila? legal based approach dan Pertanyaannya values Ibu Husnul, need apa yang salah dengan Pancasila? interest Sehingga with- kemudian Ibu Husnul membenturkan Bukan. dengan orang-orang yang tidak melihat Pancasila. Pertanyaan Baik, saya, kita hidup apa yang- loh, apa yang Indonesia. salah? Apa Apa yang yang salah? salah? Saya malah Persoalannya curiga kenapa Bu Husnul Anda kelihatannya sangat mengklaim. tidak suka Oke, dengan Pancasila. siapa yang mengklaim? Kata Pancasila siapa? kan Masa ideologi seorang Oke, yang oke, dibahas ah, Pancasila? Tidak ada yang Oke, salah dengan oke. Pancasila. Oke, Tidak ada yang oke. salah dengan Pancasila. Allahu Apa Akbar. yang salah dengan Ini kita Pancasila? sudah- Ibu jawab dulu, apa yang Sila salah dengan Oke, Mbak Pancasila? Devi, Mbak Tolong Devi. dijawab dulu, apa Mbak yang Devi. salah dengan Digunakan Pancasila? kekuasaan Bu Kusnul, seperti saya yang nggak bisa tadi. dengar. buktinya digunakan Iya, oleh oke, kekuasaan. saya harus potong dulu. Saya harus potong dulu. Kita akan lanjut di segmen keempat. Perempuan bicara apa yang salah dengan Pancasila, apa yang tidak salah dengan narasi Pancasila. Sesaat lagi. Tetap di Perempuan Bicara.